Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hidayati, NIM 1202600118, TPB 36, Prodi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program Dev C++ dan juga algoritma yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas besar PKS 2. Di sini saya mengambil dua program, yaitu matematika dan juga kimia. Pada program matematika, saya memilih materi persamaan kuadrat. Alasan saya memilih materi persamaan kuadrat ini untuk memudahkan para user dalam menentukan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat dan juga menentukan jenis atau sifat dari persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Kemudian pada program kimia, saya memilih materi persamaan gas ideal. Alasan saya memilih materi tersebut agar memudahkan para user dalam menentukan nilai tekanan, volume, mol, ataupun temperatur dari suatu gas melalui persamaan gas ideal. Langsung kita mulai saja pada program logaritma atau diagram alit yang pertama, yaitu matematika. Di sini terlebih dahulu saya mendeklarasikan variabel A berbentuk real atau bilangan real atau float dengan indeks array sebanyak 3. Maksud dari real di sini agar program dapat mengenali bilangan berbentuk desimal. Begitu pula dengan variabel D dan juga I. Kemudian ada string pilihan. Yang kemudian string ini akan mengenali input berupa huruf atau kata. Kemudian di sini saya menggunakan properti for atau pengulangan for yang bila dijalankan maka user akan disuruh untuk menginputkan konstanta untuk masing-masing persamaannya. Di sini program ini menyuruh para user untuk menginputkan konstanta sebanyak 3 karena di sini saya memakai array dengan indeks 3. Kemudian program akan menghitung nilai diskriminan dari persamaan kuadrat yang sudah kita tentukan konstantanya dengan rumus yang sudah di-assign variabel D dengan expression konstanta kedua dikuadratkan dikurang 4 dikali konstanta pertama dikali konstanta ketiga atau dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Setelah diketahui nilai dari diskriminannya, maka program akan menentukan sifat atau jenis dari persamaan kuadrat yang apabila nilai diskriminan sama dengan 0, maka output yang keluar adalah sifat dari persamaan kuadrat memiliki akar kembar. Apabila nilai diskriminan lebih dari 0, maka sifat dari persamaan kuadrat memiliki dua akar real berbeda. Namun apabila nilai diskriminan kurang dari 0, maka sifat dari persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Kemudian program akan bertanya kepada user, apakah ingin mengulang percobaan? User memilih menginputkan pilihan berupa huruf Y atau N. Yang apabila kita memilih pilihan Y, maka program akan mengulang kembali dari atas. Namun apabila user memilih variabel N atau menginputkan huruf N, maka program akan berhenti. Langsung kita mulai saja. Apabila di run, masukkan konstanta pertama, kedua, dan ketiga. Seperti tadi, program menyebutkan kembali persamaan kuadrat yang telah kita tentukan konstantanya, kemudian menghitung nilai diskriminan dari persamaan kuadrat dan didapat sebesar min 44. Dikarenakan nilai diskriminan kurang dari sama dengan 0, maka sifat atau jenis dari persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Kemudian program bertanya ingin mengulang percobaan. Apabila kita input Y, maka program berulang dari awal. Namun apabila kita input N, maka program akan berhenti. Kemudian poin selanjutnya yaitu program Dev C++ dari matematika. Seperti biasa apabila menggunakan program Dev C++, terlebih dahulu include IOStream dan sebagai tambahan include math.h. Kemudian menggunakan using namespace std
integer main. Seperti pada algoritma, dideklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan digunakan, yaitu variabel A dalam bentuk float dengan indeks array sebanyak 3, kemudian variabel D dalam bentuk float, kemudian integer I. Integer ini berupa bilangan bulat. Kemudian string pilihan. Ini sebagai header atau judul dari program. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan do yang nantinya program akan meminta para user untuk menentukan konstanta dengan integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 3, diinkrementkan. Kemudian setelah itu dihitung nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat tadi. Setelah diketahui nilai diskriminannya, ditentukan sifat atau jenis dari persamaan kuadrat. Kemudian di sini ada perulangan while, yaitu pilihan sama dengan Y dari pertanyaan ingin mengulang percobaan tersebut. Yang apabila pilihan sama dengan Y, maka program akan mengulang dari awal. Dan apabila kita menginputkan huruf N, maka program akan berhenti. Langsung kita run. Koseta pertama 5, koseta kedua 7, koseta ketiga 8. Jadi persamaan kuadrat sama dengan 5x kuadrat plus 7x plus 8. Perhitungan diskriminan, D sama dengan B kuadrat min 4AC, D sama dengan 7 kuadrat min 4 dikali 5 dikali 8, dan diskriminan didapat sebesar min 111. Sifat atau jenis yang ditentukan dari persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminan adalah persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Ingin mengulang percobaan, jika kita klik Y, maka program berulang dari awal. Apabila kita klik N, maka program akan berhenti. Kemudian pada program kimia, algoritmnya sama seperti tadi, mendeklar variabel yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan variabel T, P, T, gram, MR, dan N dengan indeks array sebanyak 3 dalam bentuk bilangan real. Kemudian deklarasi pula R. Di sini saya sudah assign bahwa R sama dengan 0,0821, integer pilihan, integer I, dan string pilihan. Ini pilihan kedua, pilihan pertama yang ini. Kemudian di sini kita disuguhkan menu pilihan sebanyak 4 menu pilihan. Yang pertama, menghitung tekanan, menghitung volume, menghitung temperatur, dan menghitung mol zat. Kemudian para user diminta untuk menginput pilihan, masukkan salah satu menu yang Anda inginkan. Kemudian user menginput pilihan 1, 2, 3, atau 4, tergantung ingin mengakses yang mana. If pilihan sama dengan 1, maka dengan menggunakan pengulangan for I 0 kedua, maka para user diminta untuk memasukkan nilai dari volume zat, temperatur zat, massa, MR, kemudian program akan menentukan nilai mol dengan menggunakan rumus gram per mr sesuai dengan massa dan juga mr yang telah ditentukan tadi. Kemudian dengan menggunakan atau ini sudah di-assign bahwa rumus tekanan sama dengan N dikali R dikali T dibagi volume. Maka tekanannya dapat sebesar P dalam satuan ATM. Untuk yang kedua, apabila pilihan sama dengan 2, yaitu yang kedua itu tadi menghitung volume dengan pulangan for I 0 kedua, para user diminta untuk memasukkan nilai dari tekanan
temperatur, massa relatif, dan kemudian program akan menentukan nilai mol dengan rumus ini. Kemudian akan dicari nilai dari volume menggunakan rumus N dikali R dikali T dibagi tekanan. Kemudian diketahui volumenya nanti dalam satuan liter. Kemudian apabila pilihan sama dengan 3, dengan perulangan I0 kedua, yaitu menu ketiga tadi menghitung temperatur. Para user diminta untuk memasukkan nilai tekanan, volume, massa, MR, dan kemudian program akan menentukan nilai mol dengan rumus gram per MR, dan setelahnya akan menentukan nilai temperatur dengan rumus T sama dengan PV dibagi NR. Kemudian didapat nanti nilai temperaturnya dalam satuan Kelvin. Selanjutnya, apabila pilihan sama dengan 4, dengan perulangan power 0 kedua, pilihan sama dengan 4 tadi menunya yaitu berupa menghitung mol zat. Nanti para user diminta untuk memasukkan nilai dari tekanan, volume, temperatur, kemudian dihitung menggunakan rumus mol sama dengan PV dibagi RT. Kemudian didapat molnya. Namun apabila pilihan yang di-input tidak sesuai atau tidak sama dengan 1, 2, 3, atau 4, maka akan di-outputkan kalimat kode yang Anda masukkan salah. Tulis salah satu angka berupa 1, 2, 3, atau 4. Kemudian setelah semuanya dijalankan, maka program akan bertanya kepada user, ingin mengulang program dengan menginput pilihan Y atau N. Apabila menginput pilihan Y, maka program akan berulang kembali dari atas. Namun apabila menginputkan pilihan N, maka program akan berhenti. Ini kita run, misalnya memilih menu keempat. Maka disuruh untuk masukkan tekanan, kita cepat saja ya. Tekanan 70, volume sebanyak 5 liter, masukkan temperatur dalam Kelvin 298. Nah, diketahui tekanan 70 atm, volume 5 liter, dan temperatur zat sebesar 298 Kelvin, maka mol zat didapat sebesar 14,3 mol. Kemudian karena arraynya sebanyak 3, maka kita disuruh untuk menginputkan data sebanyak 3 kali. Kemudian program akan bertanya, ingin mengulang program Y atau N? Apabila kita klik Y, maka program akan mengulang dari awal. Namun apabila kita klik N, sebentar. Apabila kita klik N, maka program akan selesai atau berhenti. Kemudian ke program dev C++ dari kimia, seperti biasa membuat header berupa include iostream dan include math.h using namespace std integer main. Di sini mendeklarasikan variabel pv r sama dengan 0,0821 dan juga t dengan indeks array sebanyak 3 dan dalam bentuk float. Kemudian juga mendeklarasikan gram, mr, dan mol dalam indeks array sebanyak 3 dalam bentuk float. Kemudian membuat variabel pilihan dan juga i dalam bentuk integer. Dan pilihan yang kedua dalam bentuk string. Di sini saya menggunakan perulangan do yang nantinya akan disuguhkan pilihan menu seperti ini.
Jika pilihan 1, maka seperti tadi, kita disuruh untuk menginputkan data-data yang diminta, kemudian program akan menggunakan rumus N sama dengan gram per mR untuk menentukan mol, dan menggunakan rumus P sama dengan mR dikali T bagi volume untuk menentukan nilai dari tekanan. Apabila pilihan sama dengan 2, for integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 3, I increment, maka kita diminta untuk menginputkan data-data yang diminta. Sama pula halnya dengan pilihan 3 dan pilihan 4. Apabila pilihan tidak sesuai, maka cout kalimat kode yang Anda masukkan salah, tulis salah satu angka berupa 1, 2, 3, atau 4. Kemudian program akan bertanya, ingin mengulang program dengan menginputkan pilihan berupa Y atau N. Apabila pilihan sama dengan Y, maka program akan berulang dari awal, dan apabila program kita inputkan N, maka program akan berhenti. Kita run. Masukkan salah satu menu yang Anda inginkan, misalnya menu kedua. Dengan memasukkan data-data yang diminta berupa misalnya tekanan, temperatur, massa zat, massa relatif, kemudian program akan menghitung rumus mol, menggunakan rumus mol sama dengan gram per mR, dan didapat mol zat sebesar 1,3, diketahui tekanan 5 atm, temperatur 6 Kelvin, dan mol zat sebesar 1,3 mol, maka volume didapat sebesar 0,13 liter menggunakan rumus yang sudah di-assign-kan tadi. Kemudian diminta untuk menginputkan data sebanyak 3 kali data. Ingin mengulang program, apabila kita ketik Y, maka program akan mengulang dari awal. Apabila kita ketik N, misalnya, kita ulang. Apabila kita ketik N, maka program akan berhenti. Sekian pemaparan video yang telah saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.